Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dengan NIM 192311088. Di sini akan mereview artikel, mempresentasikan hasil review artikel saya dengan topik FFQ dan SKFFQ. Untuk pendahuluannya yaitu pola makan sangat mempengaruhi kesehatan dan gizi seseorang, dan pola makan yang tidak seimbang bisa menyebabkan defisiensi mikronutrien dan penyakit kronis. Untuk mengukur kebiasaan makan dalam jangka panjang pada suatu individu ataupun pada suatu populasi dapat digunakan sebagai berbagai metode seperti food record, 24-hour recall, food frequency questionnaire maupun SKFFQ. Untuk hasil dari review artikel validitas dan reliabilitas FFQ saya, yaitu pada suatu jurnal dengan judul Development and Validation of a Food Frequency Questionnaire in Adult Study Subjects in Jeddah City, yang membandingkan dengan metode FFQ dengan 3-day dietary food record dan 24-hour urinary urea nitrogen untuk mengukur protein intake, dan juga mendapatkan hasil bahwa terdapat korelasi yang signifikan pada pengukuran makronutrien dan juga terdapat korelasi yang lebih rendah ditemukan untuk mikronutrien, yang menunjukkan bahwa mungkin FFQ ini kurang akurat untuk menilai asupan vitamin dan mineral tertentu. Lalu ditemukan juga untuk hasil reliabilitasnya itu ditunjukkan secara implisit dengan bukti-bukti dari pengujian statistik seperti pada uji statistik kapal tertimbang untuk mengukur tingkat kesesuaian agreement antara FFQ dan metode referensi lainnya. Next. Untuk validitas dan reliabilitas SKFFQ ini pada jurnal Development and the Validation of a Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire as a Tool for Assessing Dietary Vitamin D Intake Among Korean Women, yang membandingkan SKFFQ dengan FFQ pertama, FFQ kedua, serta metode 12-day dietary record yang digunakan sebagai standar emas untuk validitas pada metode ini. Hasilnya menunjukkan dengan hasil uji statistik pada validitas dan reliabilitas yang baik sebagai alat ukur asupan vitamin D pada wanita Korea. Tetapi tetap ada kekurangan dari hasil penelitian ini, yaitu untuk dilakukan validasi lebih lanjut pada pria. Next. Untuk perbandingan dari FFQ dan SKFFQ, yaitu pada FFQ ini terdapat korelasi yang tinggi dalam makronutrien dan juga detail item makanan lebih banyak, sedangkan SKFFQ ini korelasi yang baik dalam menilai asupan vitamin D dan juga detail item makanannya itu lebih sedikit. Nah, untuk FFQ ini satuan porsi standar dan tidak ada satuan porsi standar dan tidak ada pilihan untuk responden memilih estimasi porsi. Sedangkan untuk SKFFQ ini sudah ada opsi ukuran porsi yang lebih banyak seperti 50%, 100% maupun 200%, sehingga responden itu bisa memilih estimasi yang lebih rinci untuk dari hasil food recall-nya. Lalu untuk pengumpulan data pada FFQ ini bisa dalam waktu yang jangka pendek, sedangkan untuk SKFFQ ini pengumpulan datanya itu dalam waktu yang lama dan juga hasil datanya itu lebih spesifik dan detail, sehingga SKFFQ ini lebih cocok untuk penelitian pada skala kecil, sedangkan untuk FFQ ini untuk penelitian skala besar karena dinilai lebih murah dan efisien dalam meneliti suatu populasi. Sehingga kesimpulannya bahwa kedua alat itu SKFFQ dan FFQ ini telah valid dan reliable untuk menilai asupan gizi pada suatu populasi, dan juga FFQ ini dapat menggunakan porsi standar jadi lebih efektif dan efisien untuk skala besar, sehingga karena biaya rendah dan cepat. Dan juga untuk SKFFQ ini dapat menggunakan ukuran porsi yang lebih rinci, tetapi hasil datanya itu lebih spesifik, lebih rumit, dan waktunya juga pasti lebih panjang. Dan SKFFQ ini lebih cocok untuk skala kecil, dan pemakaian kedua metode ini dapat disesuaikan dengan prioritas dari penelitian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.